So we are very happy to meet you here. Yeah. Yeah. So we heard that you have an intention to embrace Islam. Is that correct? Yes, sir. Alhamdulillah. Whenever I say Alhamdulillah, it means all praise belongs to God. Okay? Okay. Yeah. So we have prepared your documentation here. This is the copy of your passport, right? Yes. Yeah. Can you please check? Dialah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini setiap subuh begini Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Dua jempol lah pokoknya kalau subuh setiap hari gini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Mungkin buat bapak-bapak semua yang ada di sini yang belum tahu nama saya Dondi Tan ya. Saya keturunan Cina dan saya nggak bisa milih jadi orang Cina. Dondi Tan, Tan itu marga Pak ya. Nah, jadi marga itu kalau bahasa Cinanya Se. Jadi saya Dondi Setan gitu. Bukan seton Mas. Marga Tan maksudnya gitu ya. Alhamdulillah saya kembali ke Islam. Ya, kembali ke fitrah. Ya, saya bukan pindah agama ternyata. Setelah saya paham Islam, ternyata dulu saya waktu kecil dikafirkan sama orang tua saya. Boleh ya istilahnya gitu ya, dikafirkan kan? Karena setiap manusia yang lahir kan fitrah. Dia bisa jadi Yahudi, Nasrani, Majusi kan karena orang tuanya. Ketika orang itu mengenal Islam, menerima Islam, bahkan dia sampai masuk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang lahir di keluarga muslim, alhamdulillah setiap hari bisa jaga tauhid ya. Alhamdulillah ya. Saya puluhan tahun nggak kenal tauhid. Setelah saya kenal tauhid, Masya Allah, saya merasa bersyukur. Saya seperti orang dapat lotre. Saya seperti orang yang mendapat penghargaan yang paling tinggi dari pencipta saya, Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi saya merasa sangat-sangat bersyukur mendapatkan nikmat iman Islam sebagai nikmat yang paling tinggi ya, dibandingkan dengan harta, dibandingkan dengan kesehatan, dibandingkan dengan rezeki anak soleh sekalipun. Makanya saya ingin mengajak Bapak Ibu menjaga iman dan akidah kita, jangan sampai lepas. Supaya apa? Supaya kita selalu bisa merasakan nikmatnya iman sebagai muslim. Alhamdulillah ya. Kita sekarang sedang menunggu ada orang Jepang yang juga mau menjemput hidayah nih misalnya. Sedang perjalanan ke sini, setiap menit nih mungkin bisa sampai. Tadi katanya sudah sampai ke Bagusan. Jadi saya izin kepada para jamaah, nanti kalau orangnya datang, izin untuk disadatkan dulu, boleh ya? Boleh ya? Kebaikan harus segera dikerjakan ya, laksanakannya. Baik. Untuk pengenalan dulu, bahwa karena saya dulu takut ditanya kenapa masuk Islam, saya jadi dulu mempelajari ulang agama yang saya anut selama kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih 40 tahun ya. Karena saya takut kalau ditanya jawabannya apa, kenapa saya pilih Islam. Jadi saya pelajarin ulang agama saya yang dulu, saya juga pelajarin Islam. Akhirnya ketika saya ditanya oleh salah seorang keluarga saya, yaitu kakak perempuan saya, kalau bahasa bahasa orang Cinanya tuh, lu kenapa masuk Islam? Gitu. Betawi ya? Kata lu sama gua tuh sebenarnya aslinya dari Hokkien Pak. Nah bahasa Cina juga ya, jadi biasalah orang Cina yang ngomongnya begitu. Saya jawabnya gimana?
Gua masuk Islam mau ikut Yesus gitu. Bingung dia. Loh, selama ini kan kita jadi Kristen kan ikut Yesus. Kagak sebenarnya. Selama ini kita Kristen ikut Paulus, bukan ikut Yesus. Ada yang tahu Paulus, Pak? Nggak tahu? Bukan dia kolektor sebelah, bukan, Pak ya? Paulus itu kalau di kitab sucinya orang Kristen itu adalah tokoh yang menciptakan agama Kristen. Ya, jadi di kitabnya orang Kristen, agama Kristen itu bukan diciptakan oleh yang bernama Yesus atau yang kita kenal sebagai Nabi Isa alaihissalam. Bukan, ya. Yang pertama disebut Kristen Paulus. Yesus juga nggak pernah nyebut kata Kristen. Yesus nggak pernah mengajarkan konsep Kristen gitu. Jadi ketika saya bilang sama kakak perempuan saya mau ikut Yesus, maksudnya dia gimana? Karena ternyata di kitab saya yang dulu, yang disebut Yesus itu ternyata dia juga disunat, ternyata dia juga puasa, ternyata dia juga nggak makan babi, ternyata dia juga sholatnya sujud, bahkan ada sholat subuhnya seperti kita. Diceritakan di kitab Kristen bahwa dia dulu ketika disalib diturunkan jenazahnya dikafanin. Bahkan orang tuanya bikin akikah. Bahkan diceritakan Yesusnya juga mandi wajib atau sebutannya baptis. Saya ngelihat yang melakukan itu semua ternyata orang Islam, bukan agama saya yang dulu. Berarti ketika saya melakukan apa yang Yesus lakukan dalam Bible, sama aja seperti sekarang saya melakukan sunnah Yesus dalam Bible. Sunnah Yesus. Ya, istilahnya begitu. Jadi hal-hal seperti itu yang ternyata dulu menyadarkan saya, kalau begitu ceritanya, berarti sebenarnya Islam bukan agama baru abad ke-7. Yang baru abad ke-7 itu hanya kitabnya Quran yang terakhir diturunkan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak hanya untuk Bani Israel tetapi untuk rahmatan lil alamin. Saya dulu berpikirnya Islam agama yang paling muda gitu, agama abad ke-7. Tapi ternyata setelah saya baca Quran, saya baca hadis, konsep ketuhanan dan keselamatannya ternyata sama dengan yang diajarkan di dalam nabi-nabi oleh di dalam perjanjian lama di kitab saya yang dulu. Semua nabi di perjanjian lama. Jadi mohon maaf ya Pak ya, kalau di kitab Kristen itu ada yang disebut perjanjian lama, perjanjian baru. Izin, jadi saya mau ngeluarin kitab sebelah boleh? Izin dulu sama yang punya nih. Ya. Nah, Masya Allah. Ini kemana-mana saya bawa nih. Ini ada tafsirnya memang, ada tafsirnya ini ya. Yang dulu saya tiap minggu, yang dulu tiap minggu saya bawa ke gereja tuh yang ini. Ya, ini kitab saya dulu. Di dalamnya ada dua bagian. Dua bagian ini disebut yang tebal ini perjanjian lama, yang tipis ini perjanjian baru. Kalau Quran ada nggak Quran lama, Quran baru, Pak? Nggak ada ya? Karena dulu ada ibu-ibu mau masuk Islam. Sebelum masuk Islam dan nanya dulu, Pak, kalau di Quran ada Quran lama, Quran baru nggak? Nggak ada sebenarnya. Karena apa? Karena di Kristen ada perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, ternyata di dalam yang perjanjian lama ini, yang ternyata ini bukan punya Kristen, ini ternyata berasal dari kitabnya orang Yahudi. Ya, kitabnya orang Yahudi itu yang ini. Nah, saya bawa semua. Ini senjata saya nih Pak. Buat apa? Buat kalau ada orang Kristen datang ke tempat saya diskusi. Ini senjata saya nih. Jadi kalau ada orang Kristen datang, yang saya bukain kitab-kitab mereka dulu gitu. Al-Quran senjata terakhir gitu. Masya Allah. Jangan ditawar ya, jangan ditawar ya.
Saya dulu pernah ceramah di sebuah masjid di Medan, Pak. Di Medan. Saya keluarin begini. Ketika saya tanya jawab, ada bapak-bapak di pojok nanya, kok itu satu koper 100 juta saya bayar, katanya. Oh, ntar dulu Pak, saya bilang, nyarinya susah. Nah, saya terusin. Yang tadi disebut perjanjian lama, ini aslinya dari kitabnya orang Yahudi. Kitabnya orang Yahudi itu ini. Nah, namanya Tanakh. Namanya Tanakh. Tanakh singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Apa itu? Torah itu yang kita kenal dengan sebutan Taurat. Ya, kita sering baca di Quran ya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil. Kitabnya orang Yahudi namanya Tanakh, singkatan daripada Taurat, Nevi'im, Nevi'im, kita sebut Nabi. Berarti kitab Nabi-Nabi. Ketuvim, kitab tulisan-tulisan. Tulisan siapa? Tulisan orang soleh atau tulisan nabi-nabi itu ya. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis dalam bahasa Ibrani. Hampir sama dengan bahasa Arab, ditulis dari kanan ke kiri. Ini juga punya harokat gitu. Ya, mereka sebut nikut gitu. Kitabnya orang Yahudi ini ditulis kira-kira abad 5 sebelum Masehi. Sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kelihatannya udah datang tuh orang Jepang itu, anak muda tuh. Ya, ya izin ya Pak ya, kita sadatkan dulu ya. Nanti segini. Ya, samping. Hello, how are you? My name is Dondi. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Akio Sakamoto. Akio-san. Hai. Hai, terima kasih. Can you please sit here? Halo, ya. Paketnya. Please sit. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Please sit. Please sit here. You just arrived from Japan. Yes. When? Today? Oh, last night. When did you arrive to Jakarta? No, Jakarta. Just last night. Just last time. Okay, so you still tired? Oh, sorry, very tired. Okay. Okay, alhamdulillah. Pakai mic nggak ini? Pakai mic nggak? Oh ini aja. Oke. Saya lihat ini bawa pen nggak? Okay. So we are very happy to meet you here. Yeah. Yeah. So we heard that you have an intention to embrace Islam. Is that correct? Yes, yes, sir. Alhamdulillah. Whenever I say Alhamdulillah, it means all praise belongs to God. Okay? Okay. Yeah. So we have prepared your documentation here. This is the copy of your passport, right? Yes. Yeah. Can you please check your passport number and also your name must be the same. Can you please check? Check mine. Okay. Yes. Ready? So we have prepared also a declaration statement. Yeah. Can you please read this statement? If anything you don't understand, you can ask me. Yeah. Yes. Before we start the Shahada. Shahada means declaration. Can you please check this? If you have anything unclear, just ask me. This is just to state that you come here
as based on your free will, you want to become a Muslim, so that we can process this certificate for you, so that you will start today as a Muslim. Okay. So, if is everything okay here? Have you read this? Is everything okay? Okay. Okay, fine. So, I will read two sentences of Shahada. Shahada means the declaration to become a Muslim. Yeah. You just please follow the two sentences of Shahada in Arabic, and then we will continue in English. Okay? No, in English. Yes, we will two times. First time, No. first time in Arabic, second time in English. In English, I will say, I bear witness there is no God except Allah. Yeah, and I bear witness that the Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Yes. Okay, have you ever heard the two sentences of Shahada in Arabic? In Arabic, have you heard before? Before. Have you heard before the two sentences in Arabic? Never. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. The translation in English is, I bear witness there is no God except Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Okay? Okay, okay. I will guide you word by word, don't worry. Yeah? Okay. Okay? Are you ready? Oh, yes. Or you have any questions? Yeah? I don't speak English, Mm-hmm. but I little English. Live? Mau translate? Live English? Boleh. 多分これ英語で言うとそれを文字がないから残したもん。ああ、Okay. I'm sorry, I don't speak Japanese. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya Pak ya, kita mulai ya. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di sini menjadi saksi, dan saya berharap kita semuanya yang menyaksikan juga mendapat pahala ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, can we start? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu Aishadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu wa aishadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. I bear witness I bear witness there is no God there is no God except Allah, except Allah, and I bear witness and bear witness and I bear witness and I bear witness that Prophet Muhammad that Prophet Muhammad is the messenger is the messenger of Allah. of Allah. Sahabat, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Congratulations, yeah, you are Muslims now. Oh, thank you. Do you know the meaning of Muslims? Yes, You know the meaning of Muslims? I'm Muslim. Yeah. Do you know the meaning of Muslims? Okay. Okay. Muslims, Muslim Muslim is the person, person. who submit the will of God. Okay. Oh, okay. Yeah. So, Islam is the name of the religion. Okay. Muslim is the person who embrace Islam or who has the religion of Islam. Okay. Okay.
Alhamdulillah. So please sign above the stamp here and write your name below here. Okay. Here. Sign signature. Signaturenya emang kanji. Oh kanji, enggak kanji nggak apa-apa. Kasih tahu dia kanji aja nggak apa-apa. Di atas materai. Kanji. Ah, deh, kanji. Hmm. Okay. Alhamdulillah, saya nggak bisa baca. Can you please repeat one more time here? Yeah, yeah, this kanji one. Ah, here, above the stand. And then write again your name here. Okay. Yeah. Alhamdulillah. Okay. Okay. Have you circumcised? Sudah sunat belum? Belum ya? Gak apa-apa, tenang ya. Nanti kita atur jadwal ya untuk sunat ya. Kita potong tumpeng. Potong pisang ya. Baik. I have a package for you. Ya, this is the package for you to practice Islam. Ya, we will try to provide the teacher for you to study Islam. Okay. Okay. Sebentar. Suratnya tadi yang ini. Nah. Yang ini saya masukin sini, Mbak ya. Oke. Ini apa namanya? Bukunya dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa ya? Iya, Nanti nanti saya yang ajar. bantu ya. Iya, nggak apa-apa. Saya- Ini ada gurunya memang. Ada. Tapi dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya? Oh, iya, nggak apa-apa. Yang bahasa Jepang nggak ada. Sama. Mohon maklum ya. Oke. Ini sertifikatnya saya masukin sini ya. Nanti kita juga ada guru yang bisa mengajari dia Islam secara online. Jadi tidak harus Online ya, ya. bisa dengan online ya. Ini tolong diterima aja. Hati-hati, di dalamnya ada Qurannya. Oke. Baik. So, congratulations ya, once again. I pray you can study Islam step by step. Okay. Okay? And I pray you become istiqomah or consistent. Oh, ada tambahan, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Khali Quran. Ya, Masya Allah, dimasukin sini aja. Sarung sampai tuntunan sholat. Ah, siap, Alhamdulillah. Bahasa Jepang ya, Pak ya? Alhamdulillah. So, we will provide a teacher who can teach you to study Islam in English by online. Ya. Okay. No. Nah, so anywhere you can make a schedule to study Islam by online. Okay? Thank you so much. I pray you become consistent and study Islam step by step. Okay. If you have any questions about Islam, don't hesitate to contact us. No. Okay? Thank you so much. Congratulations. Ya, you can go back. Selamat ya, Pak. Ya, sama-sama. Oh ya, Alhamdulillah. Ya, please come. Ya, thank you. Bye bye. Oh, peci. Oh, aduh, masya Allah. Akio-san, Oi. this is a special hat from Indonesia. Oh. Wow, ya. We call this peci. Ya, can you try make? Oh. Okay. Okay. Sorry ya. Thank you. Oh, kekecilan. Kekecilan. Too small. Alhamdulillah. Oh, tadi di tas, di dalam tas. Ya, nggak apa-apa. Oke, ya, thank you so much. Ya, bye-bye.
Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik. Lanjut kita, lanjut. Sampai jam berapa ini kita, panitia? Sampai jam berapa? Jam 12. Saya selesaikan dulu sebentar ya uraian saya, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ini karena sudah mulai terang nih. Suruk jam berapa suruk? Jam 5 lewat berapa ya? Lanjut atau gimana? Atau berhenti dulu? Lanjut aja. Masuk. Dibagi ya. Kira-kira bapak-bapak ada yang punya pertanyaan nggak Pak? Kira-kira banyak? Nah kalau banyak, ya, mendingan nanti setelah ini saya kita buka sesi tanya jawab aja ya. Baik. Saya hanya ingin melanjutkan sedikit aja. Tadi yang saya tunjukkan nah, jadi yang tadi saya tunjukkan di sini kitabnya saudara kita yang Kristen, ternyata yang separuh ini miliknya Yahudi, ya. Tapi kenapa dipakai oleh Kristen? Nah, kan itu pertanyaannya. Kalau memang kitabnya Yahudi, kenapa dipakai sama Kristen? Karena memang Yahudi itu adalah Kristen itu adalah pecahannya Yahudi. Yang menciptakan agama Kristen ya orang Yahudi. Ya, yang tadi saya sebut Paulus itu juga orang Yahudi. Cuman dia Yahudi yang punya gagasan baru, gitu. Ya, punya gagasan baru yang berbeda dengan ajaran Yesus. Yang disebut dengan Yesus itu sebenarnya di dalam kitab Kristen ini, bahkan kalau saya lebih spesifik lagi, di dalam 4 suratnya mereka, saya sebut surat ya biar bapak-bapak akrab gitu ya. Kalau Quran kan taunya surat gitu kan. Di dalam 4 surat kitab mereka yang disebut dengan Perjanjian Baru, yang dinamakan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dalam kitab ini menceritakan bahwa Yesus sebenarnya mengajarkan tauhid kepada Bani Israel. Ya. Yang di Perjanjian Lama, nabi-nabi termasuk Nabi Musa di sini juga mengajarkan tauhid. Ya, tidak ada yang mengajarkan Trinitas di sini. Satu-satunya ayat yang mengajarkan Trinitas di sini itu bukan perkataan Yesus. Ya, bukan perkataan Yesus, tapi di dalam surat yang dianggap tulisan daripada pengikut Yesus. Ayatnya ada di 1 Yohanes pasal 5 ayat 7. Bilangnya, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, Roh Kudus. Dibilang dan ketiganya satu. Ini yang disebut dengan ayat yang mengajarkan konsep Trinitas. Pernah dengar Trinitas, Pak? Pernah? Trinitas itu Bapa bukan Yesus, bukan ya. Bapa bukan Yesus. Yesus bukan Roh Kudus. Roh Kudus bukan Bapa. Jadi masing-masing 3 pribadi ini adalah pribadi yang berbeda, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Pusing nggak, Pak? Ya, itu pemahaman mereka memang begitu. Jadi ini 3 pribadi yang berbeda, tapi mereka katakan satu hakikat. Jadi Bapa itu Tuhan, Putra atau Yesus itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan, tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ada yang perlu minum obat? Ya, ini akidah mereka ya, ini akidah mereka. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa setelah saya sekian lama mempelajari kitab mereka, akhirnya saya tadi pegang kitab yang tebal. Nah, yang ini kitab sucinya orang Katolik. Isinya 73 surat. Yang ini kitab sucinya orang Kristen Protestan. Isinya 66 surat.
beda 7 surat. Yang Protestan yang paling muda yang timbul di abad 16 menolak 7 surat dari Katolik. Yang Katolik menolak 5 dari Kristen Ortodoks namanya. Wah, keluar semua nih kayaknya nih. Ini kitabnya Kristen Ortodoks, 78 surat. Udah selesai belum, Pak? Ini Kristennya Ethiopia, 81 surat. Bahkan kalau yang Kristen Ethiopia taunya Yesus kulit hitam. Coba Google, Pak. Kristen Ethiopia, Mary and Jesus gitu. Yang keluar kulit hitam, Pak. Nggak ada kulit putih, mata biru, itu nggak ada. Jadi ini jumlah suratnya beda-beda antara Protestan, Katolik, Ortodok, Ethiopia beda-beda. Ya. Jadi saya sering nanya sama pendeta, Pak, kalau gitu ini bukan firman Tuhan yang mana gitu. Ya. Nah, yang tadi saya bacakan itu ada keterangannya di sini. Ini kitab jujur ini namanya nih. Ya, ini kitab jujur. Kenapa jujur? Nanti kalau Bapak dengar jangan kaget Pak ya. Saya minta tolong Ustaz, saya bisa. Iya. Tenang Pak, ini nggak usah pakai bismillah. Baca ini nggak perlu pakai wudhu, nggak perlu pakai bismillah. Nah, ayat yang tadi saya bacakan di sini ada keterangan begini. Bagian ayat ini dan seterusnya, tolong bacain Pak. Kebaca nggak? Baca. Baca ya, alhamdulillah. Cek. Bagian ayat ini dan tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Vulgata itu Bible dalam bahasa Latin di abad 4. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tolong diulang, Ustaz. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli kata lain apa, Ustaz? Ustaz yang ngomong ya, bukan saya. Gimana, Pak? Ada kitab berani menyatakan ada ayat yang pasti tidak asli gitu. Ya, yo ini hak mereka. Ya ini kitab mereka. Saya cuma bacain gitu. Kalau ada tamu saya orang Kristen atau orang Katolik diskusi tentang agama mereka, yang saya bukain kitab-kitab mereka dulu, Pak. Termasuk ini. Jadi ketika mereka baca sendiri, ada yang habis baca ditutup nangis. Saya tanya, Mbak, kenapa nangis? Berarti selama ini saya dibohongin gereja ya? Bukan saya yang ngomong ya. Kitab ini yang ngomong ya, bukan saya bilang gitu. Nah, jadi ternyata dulu ketika saya mempelajari ulang agama saya menemukan bukti seperti ini. Di sini tulisannya kitab suci. Tapi kalau kitab suci di dalamnya ada ayat yang pasti tidak asli, saya berpikir ini nggak bisa disebut sebagai kitab suci. Ya, itu yang membuat saya dulu meninggalkan agama ini dan kemudian saya mempelajari agama yang lain termasuk Islam. Islam agama yang terakhir saya pelajarin. Tapi sebagai agama yang terakhir saya pelajarin, ternyata kitabnya saya buktikan ternyata tidak mungkin karangan manusia. Tidak mungkin. Kenapa? Karena berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan zaman sekarang, orang yang belajar ilmu pengetahuan zaman sekarang bisa membuat hukum tentang ilmu pengetahuan, itu mereka butuh alat-alat, entah mikroskop, entah teleskop, entah alat selam atau alat sonar dan sebagainya. Tanpa alat-alat seperti itu mereka tidak bisa menentukan hukum ilmu pengetahuan. Ternyata di dalam Quran banyak ayat-ayat
tanpa alat-alat yang tadi saya sebutkan bisa menyebutkan sesuai dengan fenomena alam yang kita sekarang baru tahu gitu. Ya, banyak sekali ayat-ayat kauniyah di dalam Quran yang tidak mungkin itu karangan seorang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi akhirnya 25 Juli 2014 saya mengucapkan 2 kalimat syahadat seperti tadi Akiosang itu tadi tuh. Cuman yang menyaksikan saya syahadat tidak seramai ini. Cuman 1 orang yang menyaksikan. Tapi alhamdulillah ya, buat saya ketika saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya seperti orang yang mendapatkan penghargaan paling tinggi dari yang pencipta langit, bumi dan manusia, ya. Satu lagi yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di sini. Di tangan saya sekarang ada kitab mereka, kitab orang Kristen, yang tulisannya kitab suci, Taurat dan Zabur. Ya, tulisannya begini. Ada satu lagi kitab mereka yang tulisannya kitab suci, Injil. Ya. Kita sering baca di Quran, Allah SWT memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel. Betul kan? Kita sering baca di Quran, sering disebut-sebut ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Kalau sekarang ada kitab yang tulisannya begini, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kira-kira menurut Bapak nih, apakah ini kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran? Yakin Pak? Yakin Pak? Bisa buktiin Pak? Bisa Pak, dibuktikan Pak. Indikasi yang paling mudah, ya Pak ya, indikasi yang paling mudah. Bapak-bapak pernah nggak baca di Quran atau di hadis yang sahih, yang paling sahih dah? Ada narasi Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya, atau Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Injil dan kitab Taurat. Pernah baca nggak Pak? Nggak ada kan? Nggak ada ya? Pernah baca nggak Bapak-bapak di dalam Quran ada ayat yang artinya kira-kira kami yang menurunkan kitab Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya? Nggak ada. Kalau nggak ada, berarti bagaimana kita yakin ini Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya Pak. Ya Pak ya. Setelah kita mempelajari kitab ini dan kita juga mempelajari kitab Yahudi, nanti baru kita bisa, oh ternyata ayat Quran bener ya. Bener gimana? Contoh, kalau kita baca di Quran surat Al-A'raf ayat 157, dikatakan di sana artinya kira-kira mereka mengikuti nabi yang ummi, ya maksudnya Nabi Muhammad SAW, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Saya sudah cari Pak, di sini saya sudah cari, di kitabnya Yahudi saya juga cari Pak. Tidak ada Pak nama Muhammad gitu, nggak ada. Kata nama Muhammad yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW tidak ada. Kalau di sini dan sini tidak ada nama Muhammad, berarti ini bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran surat Al-A'raf 157. Betul nggak Pak? Kalau kita baca Quran surat As-Saff ayat ke-6, diceritakan Nabi Isa alaihissalam mengatakan kepada Bani Israel bahwa nanti akan ada Rasul yang namanya Ahmad. Kalau bercerita tentang Nabi Isa, berarti hitungannya disebutnya kan di Injil katanya kan. Saya cari Pak di sini ada nggak kata Ahmad? Nggak ada Pak. Kalau di sini tidak ada kata Ahmad, berarti ini bukan Injil yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6. Setuju Pak? Alhamdulillah. Nah kalau begitu, di mana kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil yang dimaksud Quran? Itu yang biasa menjadi pertanyaan saudara kita yang di Kristen Pak. Kalau Quran mengatakan kitabnya orang Kristen sudah rusak, terus mana kitab Taurat dan Injil yang asli? Betul kan Pak? Pernah dengar pertanyaan begitu? Jawabnya gimana Pak? Suruh ngaku ini Taurat Injil, kita nggak mau. Tapi kalau ditanya, lah kalau gitu mana kitab Taurat Injil yang asli? Nah, berarti kita harus pelajarin dulu yang namanya kitab itu apa. Apakah harus pasti berupa buku begini? Kata kitab dalam bahasa Arab, nih mohon maaf ya, iya. Nih,
Guru-guru kita di sini pasti sudah belajar bahasa Arab kan? Apakah kata kitab dalam bahasa Arab itu artinya berupa buku ini? Harus berupa buku? Tidak. Berarti apa? Wahyu. Nah, kitab Taurat, Zabur, Injil artinya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju, Pak? Setuju? Setuju ya? Alhamdulillah nih. Saya mau mempersamakan persepsi ini, ya, perspektif supaya kita sama-sama punya sudut pandang yang sama gitu. Jadi, kalau berupa wahyu, wahyu adalah pesan atau pengetahuan yang diterima oleh nabi dan rasulnya yang masuk dalam kolbu nabi disampaikan kepada kaumnya. Isinya apa? Bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum tertentu. Setuju ya? Jadi kalau begitu kitab itu tidak harus berbentuk buku gitu. Nah, kalau kita baca lagi Quran surat Maryam misalnya. Qala ini Abdullah, Quran surat Maryam ayat ke-30. Nabi Isa alaihissalam masih bayi di ayunan di pangkuan ibunya, bisa bicara, mujizat dengan izin Allah bisa bicara, membela ibunya di depan kaum Yahudi, mengatakan Allah ini Ataniel Kitaba waja'alani Nabiya. Ketika disebut Ataniel Kitaba, maksudnya kitab apa? Kitab Injil kan? Kalau Nabi Isa alaihissalam masih bayi mengatakan dia Allah SWT memberiku kitab Injil, apakah yang dimaksud itu buku yang jatuh dari langit? Berarti apa? Berarti wahyu, itu maksudnya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita satu perspektif nih ya. Jadi jangan sampai kita orang Islam menganggap kitab sucinya orang Kristen atau Nasrani itu sebagai Injil yang dimaksud Quran. Mereka mau tulis Injil, mereka mau tulis Taurat, itu hak mereka. Tapi kita jangan menganggap ini Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Itu maksud saya ya. Kenapa mereka bikin ini? Karena mereka bikin ini sengaja untuk diberikan kepada orang Islam. Ini dicetak untuk diberikan kepada orang-orang Islam. Ya, ini diberikan kepada rumah-rumah orang Islam. Buat apa? Karena apa? Kalau di kitab yang dibawa sama Kristen ke gereja, yang ini, di sini ditulisnya pakai nama Yesus Kristus. Tapi kalau yang di sini ditulisnya pakai Isa Al-Masih. Gitu maksudnya. Jadi mereka mau mencoba mendekati orang Islam, mengatakan Yesus Kristus itu sama, nih Isa Al-Masih juga. Gitu. Tapi kalau di sini nama Isa Al-Masihnya diceritakan dibunuh dan disalib. Kalau di Quran kita kan jelas, tidak dibunuh dan tidak disalib, tapi diserupakan. Ustadz, mohon konfirmasi, betul nggak nih di sini tulisannya Isa Al-Masih? Iya. Betul ya. Nah, bapak-bapak harus percaya nih, Ustadz. Kalau saya ngomong tadi sangkain asumsi, makanya harus ada saksi di sini ya. Jadi maksudnya kita harus punya akidah bahwa kitab Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud Quran itu sekarang tidak ada lagi. Tidak ada dalam arti karena kitab Taurat, Zabur, Injil adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Dan kita tidak pernah membaca Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat dan Injil. Yang paling jauh yang bisa kita imani yang disebut dengan kitab Taurat berbentuk fisik itu hanya yang diceritakan dalam Quran ketika Nabi Musa alaihissalam memahat di atas 2 loh batu. Ketika Nabi Musa alaihissalam membawa 2 loh batu itu turun dari Gunung Sinai, melihat Bani Israel sedang menyembah patung sapi berhala, diapakan? Dihancurkan kan loh batu itu kan? Paling jauh yang berbentuk fisik disebut kitab Taurat ya cuman itu gitu. Tidak harus berbentuk buku seperti ini ya. Dan yang sudah saya pelajari bertahun-tahun di dalam kitabnya orang Kristen ini, yang mana sebagian besar ini adalah kitabnya orang Yahudi, ternyata di sini mempunyai kontradiksi. Kontradiksinya dalam hal konsep ketuhanan dan konsep keselamatan antara Perjanjian Lama dan Paulus. Kalau yang ajaran Yesusnya sama dengan ajaran Yahudi, ya, konsep ketuhanan, konsep keselamatan. Saya kalau mau
jelasin satu-satu ayatnya banyak sebenarnya ya, tapi mungkin waktunya mungkin ya Ustaz ya. Kita langsung buka tanya jawab aja ya. Kayaknya sudah pada nggak sabar mau nanya kayaknya bapak-bapak nih ya. Ya, jadi kalau begitu kita lanjutkan dengan interaktif. Mudah-mudahan nanti pertanyaannya insya Allah bisa saya jawab semua gitu ya. Silakan Ustaz. Oke. Hadirin rahimakumullah, telah kita dengarkan pemaparan sedikit mengenai bagaimana Islam dan juga bagaimana agama lain, dan ada perbandingan yang beliau sampaikan untuk lebih menghidupkan dan mengorek-ngorek apa yang beliau miliki. Kita akan buka forum tanya jawab, namun nanti akan kita batasi karena waktu ya. Jadi mudah-mudahan ada pertanyaan yang sudah mewakili jamaah yang lain. Ustaz Taufik dulu ya, Ustaz Taufik. Oh, silakan. Ustaz Taufik, silakan Ustaz Taufik. Agak maju ke depan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para asatidz sekalian yang kami hormati dan kohormatan. Pertanyaan saya cuma satu. Dulu pernah saya baca dari mendengar video dari seorang mualaf juga, pendeta perempuan. Saya lupa namanya. Orang Indonesia? Orang Indonesia. Umi Irana Handono? Iya betul. Iya. Beliau menyatakan bahwa penobatan Nabi Isa sebagai Tuhan itu pada zaman Yunani tahun 300 Zaman Romawi ya. Tahun 385 Masehi kalau nggak salah ya. 325. 325 salah. Saya salah lihat. Itu ada di kitabnya Maurice Bucaille. Oh, itu Bukunya Bible maksudnya. and La Quran, Bible, Quran and Science ya. Science ya. Ya, itu perbandingan antara Quran, Bible dan Science. Saya ingin bertanya bahwa apakah itu betul gitu? Kalau seandainya salah, kapan mulai orang itu menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan? Gitu. Apakah betul yang dinyatakan Ibu Irena Handono? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, untuk jawab satu pertanyaan itu memang biasanya butuh jawaban yang komprehensif, yang komplit gitu ya Ustaz ya. Yang tadi Ustadz maksud pada zaman Romawi Yesus diangkat atau dianggap sebagai Tuhan itu terjadi di sebuah konsili Ustaz. Konsili Nisea namanya, tahun 325. Konsili tahu nggak Ustaz? Maksudnya konsili tahu nggak Ustaz? Muktamar. Nah, kalau bilang muktamar, oh gitu. Konsili apa ini? Jadi sebelum konsili 325 itu, konsili tahun 325 Masehi itu sudah banyak golongan-golongan Kristen yang berbeda-beda. Ya, jadi Kristen-Kristen awal di abad pertama, kedua, ketiga itu akhirnya dibersihkan dalam tanda kutip oleh Kekaisaran Romawi di abad 4. Awal-awalnya mereka mengatakan ada kelompok yang bilang kelompok Doketisme. Ini baru tahapan awal untuk menentukan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu ya. Pertama, kelompok Doketisme bilang Yesus itu wujud Tuhan di bumi. Kalah sama kelompok yang namanya Separatisme. Separatisme mengatakan Yesus sebelum dibaptis belum jadi Tuhan. Ketika dibaptis baru jadi Tuhan. Ketika disalib yang diangkat Yesusnya bukan yang diangkat Kristusnya bukan Yesusnya. Jadi dipisahkan antara Yesus dan Kristus. Kalah lagi sama kelompok modalisme. Mod itu apa ya? Peran gitu. Ya. Jadi ada peran Bapa, ada peran Yesus. Modalisme pecah menjadi monarkianisme dan sabelianisme. Ini cukup bertahan lama, akhirnya kalah oleh kelompok trinitarianisme, yaitu dengan konsep trinitasnya, Bapa, Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan, yang mana akhirnya menguasai orang-orang Kristen pada abad itu di Konsili Nisea tahun 325 Masehi, yang mana itu disponsori oleh Kaisar Romawi namanya Kaisar Konstantinus namanya. Kenapa Kaisar Konstantin
mengadakan konsili itu karena dia ingin memastikan supaya orang Kristen ini satu aliran aja gitu. Ya. Waktu itu ada dua aliran yang boleh dikatakan bersaing. Yang satu disebut kelompok Kristen yang mengikuti aliran Trinitas. Kelompok yang melawan adalah kelompok disebut Arianisme. Pemimpinnya Arius. Yang Arianisme tidak menganggap Yesus Tuhan. Yesus hanya ciptaan, tapi dia ciptaan paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Tapi dia pernah tidak ada. Gitu. Kalau yang Trinitarian menganggap Yesus Tuhan. Nah, dua kelompok ini dijadikan dalam satu konsili, suruh berdebat. Akhirnya perdebatan nggak selesai, akhirnya diambil suara. Jadi Yesus akhirnya diangkat menjadi Tuhan berdasarkan voting. Gitu. Ya. Bahkan saya pernah baca votingnya itu nggak seimbang gitu, ya. Yang akhirnya bedanya cuma 2 suara gitu. Tapi 2 suara tuh yang minim gitu. Jadi mayoritas, jadi karena kalah jumlah orang, jadi votingnya nggak seimbang, ya. Tapi itu belum ada Trinitas sebenarnya Pak, belum resmi gitu Trinitasnya. Karena 325 hanya menentukan Yesus itu Tuhan, Roh Kudusnya belum. 325 Yesus Tuhan. 381 Masehi di kota Konstantinopel baru ditetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa, makanya Roh Kudus juga Tuhan, baru komplit Trinitasnya. Berarti Trinitasnya baru selesai di akhir abad ke-4. Dan itu baru awal, Pak. Baru awal daripada pembentukan teologinya atau akidahnya Kristen yang kalangan Trinitarian. Setelah Konstantinopel bikin lagi konsili namanya Efesus tahun 431 Masehi, karena waktu itu ada Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Makanya Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan itu dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat ke-116, ketika nanti insya Allah akan bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, apakah kamu pernah menjadikan dirimu selain aku dan ibumu? Ya kan? Ada ibunya nih, ada Maryam nih. Berarti di situ ada Allah, ada Isa, ada Maryam. Itu yang dibantah oleh Quran untuk Kristen-Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan di abad 4 Masehi. Kelompok Kristennya namanya Koliridianisme. Koliridianisme. Yang Trinitas dibantah oleh Quran surat Al-Maidah ayat ke-73. Sungguh telah kafir yang mengatakan Allah adalah salah satu dari 3. Kristen yang mengatakan Bapa itu Yesus itu Bapa, satu pribadi, yang tadi kelompok modalisme itu juga dibantah di Quran surat Al-Maidah ayat ke-72. Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa putra Maryam. Jadi Quran sudah membantah segala macam pemahaman Kristen, gitu ya. Tahun 451 bikin lagi konsili, namanya Konsili Kalsedon, menentukan Yesus itu punya sifat ganda atau duinatur, sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan, 100% manusia, 100% Tuhan gitu, ya. Udah selesai belum Pak? Belum. Bikin lagi konsili di Konstantinopel yang kedua, tahun 553 ya Masehi. Bagaimana memisahkan sifat ganda Yesus tanpa meninggalkan Kristus. Nah, mulai pusing lagi tuh Pak. Ya. Bikin lagi konsili di Konstantinopel yang ketiga, tahun 681 Masehi. Yesus itu punya satu kehendak atau dua kehendak? Karena ada ayat seolah-olah Yesus itu kehendaknya beda sama Bapa. Bikin lagi konsili tahun 787 Masehi di Nisea yang kedua. Bagaimana menyembah Yesus sebagai ikon. Nah, itu baru selesai tuh Pak. Dari tahun 325 Masehi sampai tahun 787 Masehi. Berapa tahun tuh Pak? Hampir 500 tahun. Ya, 452 tahun. 787 Rasulullah sudah meninggal, sudah wafat. Ya. Rasulullah dari 570 Masehi sampai 632 Masehi. Nah, ini Kristen baru menyelesaikan akidahnya tahun 787 Masehi. Karena evolusi Pak,
akidahnya Kristen tuh evolusi, bukan 10-20 tahun tapi ratusan tahun, hampir setengah milenium gitu. Hampir setengahnya dari 1000 tahun. Setelah itu bikin konsili-konsili, itu urusannya manajemen gereja, menentukan paus ini sesat atau bagaimana gitu. Konsili yang terakhir diadakan tahun 1965 Pak, abad 20. 1965 Konsili Vatikan yang kedua menetapkan kristenisasi ke seluruh dunia. Targetnya salah satunya Muslim gitu. Karena buat mereka Muslim juga perlu diselamatkan gitu. Ya. Jadi itulah sejarahnya pembentukan akidah Kristen dengan konsili-konsili gitu, ya. Secara umum Kristen masih terbagi menjadi 3 kelompok yang besar sekarang. Kelompok Kristen yang Trinitarian dengan Trinitasnya, kelompok Kristen yang Unitarian, tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tapi masih percaya Yesus datang untuk mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Ya. Kelompok yang Unitarian ini yang terkenal itu namanya Saksi Yehova. Mungkin ada yang pernah dengar ya. Pokoknya yang paling rajin ketok-ketok pintu rumah orang Islam yaitu mereka gitu. Ya, yang bagi-bagi brosur, pamflet, majalah dan sebagainya. Kelompok yang ketiga yang sekarang disebut Oneness Pentakostal. Kalau yang Unitarian bisa jadi ini pemikirannya mirip sekali dengan yang Arianisme yang di abad 4. Kalau yang Oneness Pentakostal ini pemikirannya sama dengan yang Modalisme Sabellianisme. Ya. Jadi yang Trinitarian dibantah di Quran surat Al-Maidah 73, yang Oneness dibantah oleh Quran Al-Maidah ayat ke-72. Kristen yang tadi saya sebut Koliridianisme yang menyembah Maria sekarang sudah punah. Advent di bawahnya Protestan. Protestan itu di bawahnya awalnya gini. Ini bisa 2 jam lagi nih. Kristen ketika tadi saya menyebutkan bikin konsili Kalsedon, itu sebelumnya sudah pecah menjadi Kristen Timur yang menjadi Nestorian. Yang Barat disebut dengan Kristen Patriarki yang dipimpin dari 5 kota, Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Baru di tahun 1054 Masehi pecah ini Kristen, ya, dari 5 kota ini pecah. Yang Barat menjadi Katolik, yang Timur menjadi Ortodoks. Yang tadi kita 78 surat itu tadi. Itu tahun 1054 Masehi. Tahun 1517 salah satu petingginya Katolik protes ke gerejanya sendiri, protes ke gereja sendiri. Kenapa? Karena di dalam Katolik waktu itu ada yang namanya ritual indulgensi. Indulgensi itu artinya proses pengampunan dosa. Caranya gimana? Kalau ada jemaat yang mau ngaku dosa, dia masuk ke dalam bilik, di dalamnya ada uskupnya gitu. Jemaat itu ngaku dosa kepada uskup, nanti didoain bilang dosamu sudah diampuni. Ya. Terus waktu itu untuk pengampunan dosa itu dikeluarkan sertifikat. Kalau ada sertifikat, ada duitnya nggak Pak? Sertifikatnya nanti bisa dijual, bisa digadein gitu Pak. Itu yang diprotes oleh petinggi Katolik namanya Martin Luther. Nah, Martin Luther protes. Salah satunya adalah tentang indulgensi. Itu baru salah satu dari 95 item yang diprotes gitu. Jadi Martin Luther akhirnya mendirikan Kristen Protestan karena dia protes. Gitu kan. Kemudian di bawah Protestan pecah lagi. Yang ini nggak suka sama ini bikin aliran sendiri, ini nggak suka sama ini bikin aliran sendiri. Di bawah Protestan nanti ada Lutheran, Anglikan, Calvinis, Metodis, Baptis, termasuk Advent. Nah Advent berarti di bawah Protestan. Kalau yang Advent mereka juga nggak makan babi. Nah, mereka juga nggak makan babi. Jadi mereka mengikuti yang mereka sebut hukum Taurat di dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan mereka nggak makan daging dan juga nggak minum yang berwarna gitu. Jadi AO mereka nggak minum Pak. Ya. Kalau yang tahu AO berarti ya. Tapi mereka masih percaya Trinitas. Kalau yang Advent itu, ya kira-kira gitu. Ya. Ada lagi? Mohon maaf,
karena ini waktunya terbatas. Jadi satu lagi ya. Loh, Jadi kan? ini sudah mesen dari awal Ustadz Ahmad Ya jawabnya singkat juga kok, karena waktunya udah Ya. udah piring juga udah pada gemericik gitu. Tadi katanya sampai jam 12. Silakan, Ustaz. Tahun 89 itu saya dakwah ke daerah-daerah pedalaman, diutus oleh pesantren saya. Di pedalaman itu ternyata ada misionaris. Dulu yang saya dengar ya zaman itu namanya Kapersius, mengkafirkan Islam secara serius. Dia pelesetin kayak begitu. Di kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Di mereka tadi kok Doni juga sudah menyampaikan, ada brosur-brosur menyampaikan, artinya dia mendakwahkan kepada kita yang sudah punya akidah gitu. Ada hadis mengatakan kadal fakru ayakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu menyebabkan mereka jadi kafir. Dulu zamannya ya, Allah yarham Haijinun MZ pernah menyampaikan, jangan hanya sekedar supermi dan Indomie saja, akidah kita digadaikan ke agama yang lain. Pertanyaannya adalah bagaimana kiat-kiat kita menghadapi hal-hal semacam itu, di mana kita ini dianggap gembala yang sesat. Bukan, Ustaz. Bukan gembala yang sesat, domba yang sesat. Oh, iya, domba-domba yang sesat gitu. Artinya saya kadang-kadang pakai logika juga, di mereka itu orang-orang yang susah yang diislamkan, yang dikristenkan, tapi di kita justru yang masuk Islam itu orang-orang yang terkenal, orang-orang yang pintar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gembala beda sama domba ya. Gembala itu yang mengembalakan domba gitu. Jadi memang istilah domba itu sudah biasa di dalam agama Kristen. Kenapa? Karena ada ayat di mana itu dianggap sebagai perkataan Yesus, Matius 15 ayat 24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu dianggap perkataan Yesus. Jadi sama sebenarnya yang tadi saya katakan di 4 surat yang menceritakan tentang Yesus. Yesus menceritakan dia diutus hanya untuk bangsa Israel. Yang membedakan kebanyakan itu hanya masalah tentang tempat kelahirannya dan bagaimana Yesus dibunuh dan disalib dalam kitab 4 surat itu. Nah, berdasarkan tadi pertanyaan dari Ustadz, bagaimana kita menghadapi misionaris-misionaris itu, tentu saja yang pertama kali adalah kita harus lebih memahami agama kita dulu, Islam kita dulu nih. Jangan sampai kita belajar agama orang, Islam kita pas-pasan gitu. Jangan sampai, ini yang paling berbahaya. Makanya saya menghormati guru-guru kita yang melarang santri-santrinya baca kitab orang gitu. Itu memang penting. Karena apa? Karena santri-santri kita harus paham agama kita dulu, kuat dulu akidahnya, baru silakan belajar yang agama lain. Perbandingan gitu ya. Menghadapi misionaris itu ya salah satu senjata kita ya, selain dengan ilmu Islam, dengan ilmu yang saya tekuni sekarang yang disebut dengan ilmu kristologi, Ustaz. Jadi ilmu yang mempelajari tentang Kristen itu disebut kristologi. Ilmu tentang seluk-beluk Islam disebut islamologi. Ya. Kenapa kita perlu belajar kristologi kalau Islam kita udah kuat? Karena orang Kristen juga belajar islamologi. Ya. Orang Kristen punya sekolah tinggi teologi. Di dalam sekolah tinggi teologi mereka belajar islamologi. Departemen Pendidikan Republik Indonesia memberikan izin kepada mereka untuk belajar islamologi. Dulu diberikan izin tujuannya supaya mereka mengenal Islam. Sedangkan sekolah tinggi ilmu Islam tidak diizinkan mempunyai mata kuliah kristologi. Kenapa? Karena dianggap mungkin sudah mayoritas. Tapi yang terjadi sekarang di sekolah tinggi mereka menggunakan atau mempelajari islamologi itu bukan untuk mengenal Islam, tapi apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Kok bisa?
mereka pelajari Islam, mereka pelajari Quran, mereka pelajari hadis, dan mereka pakai ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang palsu, ditafsirkan tidak sesuai dengan tafsir Islam, dipakai atau dipertanyakan kepada orang-orang Islam yang awam. Ini yang sering terjadi, Pak. Ini yang sering terjadi. Jadi mereka mengincar orang-orang Islam yang awam dengan ayat-ayat Quran yang pemahamannya beda dengan tafsir ulama-ulama Islam yang diterima oleh kalangan Islam. Contohnya apa? Banyak. Nanti kalau mau bahas itu boleh undang saya lagi. Ya. Dan banyak korbannya juga di kalangan Islam yang murtad karena ayat Quran. Nah, ya. Tapi kita sebagai sekarang orang Islam yang harus mempertahankan iman dan akidah kita dari gempuran ajakan pemurtatan oleh mereka, tentu saja kita harus kuat dulu Islamologi kita, dan juga kita boleh belajar Kristologi kalau Islam kita sudah kuat. Dengan mempelajari Kristologi, kita jadi tahu sejarah kitab mereka bagaimana, sejarah agama mereka bagaimana, bagaimana akidahnya mereka. Kalau kita sudah tahu kitabnya mereka, kita cukup menggunakan kitab mereka untuk berdialog atau berdebat dengan mereka. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu kondisi kitab mereka itu akan menjadi musuh bebuyutannya mereka sendiri. Gitu. Kenapa begitu? Karena di dalam kitab mereka yang tadi seperti Ustadz baca, ada ayat yang pasti tidak asli. Belum lagi ada kontradiksi. Belum lagi ada plagiarisme. Ya, kontradiksinya ini banyak, ratusan. Ya, saya sudah tulis di dalam buku saya ratusan, Pak. Ya, itu yang masuk dalam buku saya itu kontradiksi yang sudah tidak bisa direkonsiliasi. Gitu. Kalau yang masih jawabannya masih setengah-setengah, saya nggak masukkan dalam buku saya. Ya, dan itu saya masukkan dalam buku saya, sudah saya cari jawabannya baik dari kalangan di luar Kristen maupun dari kalangan Kristen. Yang jawabannya ya itu jawaban pasrah gitu. Ya, kontradiksi itu termasuk yang tadi saya bilang di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini terdapat perbedaan yang mencolok antara konsep ketuhanan dan konsep keselamatan. Yang dimaksud di Perjanjian Baru ini juga harus pecah lagi menjadi Yesus dan Paulus. Karena apa? Karena ternyata konsep ketuhanan dan keselamatan Perjanjian Lama sama dengan Yesus. Tapi yang Paulus beda sendiri. Jadi ini contoh ya. Ini contoh paling gampang. Di Perjanjian Lama atau kitab Yahudi yang disebut dengan Tuhan yang Maha Esa itu tidak pernah memerintahkan bangsa Israel untuk mengorbankan anaknya kepada dewa Molok. Kalau ada orang Israel yang mempersembahkan anaknya kepada dewa berhala, Tuhan yang Maha Esa ini jijik dengan perbuatan mereka, dan itu merupakan kekejian buat Tuhan itu. Ya, ini dalam Perjanjian Lama. Tapi dalam Perjanjian Baru, orang Kristen percayanya bahwa Tuhan yang Maha Esa ini mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus dosa manusia. Kan beda nih. Kalau beda, tinggal kita tanya, ini Tuhan yang beda atau Tuhan yang sama tapi pelin-pelan gitu. Kan gitu. Enak kan? Ketika Yesus dan Paulus kita bandingkan lagi, Yesus diceritakan tidak membatalkan hukum Taurat. Kalau tidak membatalkan hukum Taurat, berarti Yesus ya sunat, ya nggak makan babi, ya puasa dan sebagainya, ikut hukum Taurat. Tapi Paulus sebagai pendiri Kristen mengatakan hukum Taurat itu kutuk. Dan hukum Taurat itu hanya berlaku untuk orang Yahudi, tidak berlaku untuk orang non-Yahudi. Jadi untuk orang non-Yahudi tidak harus hidup di bawah hukum Taurat, tidak perlu sunat, semua makanan halal, ajaran Paulus. Berarti kalau gitu, ajaran Yesus dan ajaran Paulus beda, tapi Paulus mengaku mendapat wahyu dari Yesus. Ngakunya dapat wahyu dari Yesus. Kalau ngaku mendapat wahyu dari Yesus dan ajarannya beda dengan Yesus ketika masih di bumi, saya tanya lagi, ini Yesus yang di bumi dengan Yesus yang memberi wahyu kepada Paulus nih, Yesus yang sama tapi pelin-pelan atau Yesus yang beda? Kira-kira gitu. Tapi itu
Itu dengan syarat kita harus paham benar-benar dan kita tahu ayatnya. Kalau kita nggak tahu ayatnya ya habis kita ya. Tapi belajar ini penting, tapi bukan fardu ain. Belajar kristologi fardu kifayah. Gitu. Ya. Alhamdulillah kata Yai. Masya Allah. Tapi kalau saya boleh saran Yai, santri-santri yang mau lulus, yang mau terjun ke masyarakat, itu perlu pembekalan seperti ini, ya, supaya mereka ketika terjun ke masyarakat tidak mudah dimurtadkan. Itu aja. Barakallahu fikum. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Saya juga berdoa semoga kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya, dan insya Allah kita dijadikan golongan manusia yang menjadi saksi keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari teman, karena sering lihat teman sholat, sering lihat teman Saya ngaji. pergi dari rumah, saya udah bulatkan hati untuk masuk ke